Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Di sini saya akan memberikan sebuah sedikit materi tentang saya bilang itu beberapa materi saya gabung menjadi satu video. Di sini saya akan pertama saya akan memberikan sebuah materi tentang media dan dakwah sosial. Jadi jika kita berdakwah dalam menghadapi semua masyarakat, kalangan masyarakat, itu banyak metode yang bisa kita capai. Salah satunya menggunakan cara yang baik, yaitu tidak dengan kekerasan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga dengan menggunakan dakwah secara lucu. Misal saya ambil dari Ustadz Gus Miftah yang beliau itu jika berdakwah itu pasti lucu. Ada lucunya, mungkin ada misuh-misuhnya, atau mungkin ada canda tawa yang ibarat kata itu tidak membuat sepaneng dalam situasi dakwah tersebut. Saya akan melanjutkan, yaitu dakwah dan generasi Z. Yang sudah saya bilang tadi bahwa dakwah itu mempunyai banyak macam. Nah, untuk kali ini bagaimana kalau ada pertanyaan, dakwah kalau dikaitkan dengan bapak-bapak gimana, dakwah dikaitkan dengan ibu-ibu gimana? Karena kan setiap orang itu kan penerimaannya berbeda, baik dari segi penerimaan ilmu, penerimaan mungkin secara tertawa, atau yang Gus Miftah tadi dengan cara yang tertawa itu berbeda. Nah, yang penting itu jika kita berdakwah itu dari hati. Jadi jika kita berdakwah itu menggunakan cara yang baik atau cara yang berbeda dari yang lain, maka orang lain pun menilai kita juga berbeda. Maka banyak orang yang suka dengan kita. Itu masalah simpel, karena dakwah itu banyak caranya, dan Islam pun membolehkan dakwah yang penting dakwahnya tidak menggunakan kekerasan. Nah, untuk dakwah generasi Z yang sekarang ini itu adalah dakwah yang autentik atau dakwah yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi ada masalah mungkin lah ya, misal dari Ustadz Gus Miftah menawarkan, atau ustadz-ustadz yang lain yang di Trans TV itu bilang jamaah, jamaah. Mereka punya jargon, punya tagline sendiri. Nah, kalau kata-kata seperti itu, kalau untuk generasi Z sekarang itu sudah berkurang, rasanya sudah berbeda. Makanya untuk generasi Z sekarang ini harus mempunyai terobosan terbaru, harus mempunyai teknik dakwah yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Untuk kita berdakwah itu harus banyak referensi. Nah, referensi yang banyak itu bisa kita dapatkan dari membaca jurnal, membaca buku, atau kita itu belajar dari YouTube atau media sosial yang ada di sekitar kita, atau bisa juga dari kultum-kultum di masjid-masjid sekitar, seperti itu. Sekarang adalah dakwah pada masa Bani Umayyah. Dakwah pada masa tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa prestasi yang dibangun oleh dinasti Umayyah pada saat itu adalah prestasi yang luar biasa. Karena kenapa? Berdirinya dinasti Umayyah tersebut itu memberikan satu prestasi ya. Nah, ini salah satunya prestasinya itu adalah menyebarkan Islam yang mungkin sudah mencapai Asia pada saat itu, Australia dan lain sebagainya. Nah, dan pada masa dinasti ini adalah jaya-jayanya Islam. Jadi ya tidak bisa dipungkiri juga dinasti-dinasti lain pun juga berjaya pada masanya. Mungkin Abbasiyah, mungkin pada masa kepemimpinan khalifah-khalifah yang lain seperti itu. Sekarang kita membahas tentang dakwah Wali Songo. Nah, dakwah Wali Songo itu tidak bisa dipungkiri juga prestasinya sangat luar biasa, apalagi khususnya di Indonesia. Nah, di Indonesia sekarang itu banyak
prasasti atau peninggalan dari Wali Songo. Nah ini contohnya masjid yang ada di Aceh, yang mungkin juga masih ada hubungannya dengan Wali Songo, Masjid Solo, Masjid Jogja, seperti itu. Apalagi Islam itu kan datang atau memperluas di Indonesia kan cepat. Prosesnya itu kan bisa dengan cara gamelan, pernikahan, atau masuknya Islam itu dengan mudah. Jadi seperti itu.